Selamat datang pada pembahasan mata kuliah Manajemen Operasi Jasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus konsep matrik proses layanan atau jasa. Presentasi ini dibuat dan disampaikan oleh Christopher Lawrence. Matriks proses layanan atau jasa merupakan konsep yang dikemukakan oleh Roger Schmanner yang membagi atau mengklasifikasikan usaha-usaha jasa ke dalam 4 klasifikasi berdasarkan 2 dimensi, yaitu tingkat interaksi dan kustomisasi dan tingkat intensitas tenaga kerja. 4 klasifikasi dari usaha-usaha jasa yang dikemukakan oleh Roger Schmanner. Yang pertama yaitu industri jasa atau service factory, merupakan usaha jasa yang tingkat interaksi dan kustomisasinya rendah, sedangkan tingkat intensitas tenaga kerjanya juga rendah. Toko jasa atau service store merupakan usaha jasa dengan tingkat interaksi dan kustomisasi yang tinggi, sedangkan tingkat intensitas tenaga kerjanya rendah. Jasa massal atau mass service, tingkat interaksi dan kustomisasinya rendah, sedangkan tingkat intensitas tenaga kerjanya tinggi. Yang terakhir, jasa profesional atau professional service, tingkat interaksi dan kustomisasinya tinggi, dan tingkat intensitas tenaga kerjanya juga tinggi. Apa yang dimaksud pada masing-masing jasa ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Pembagian klasifikasi ini didasarkan kepada 2 dimensi. Yang pertama, tingkat intensitas tenaga kerja. Yang kedua, tingkat interaksi dan kustomisasi. Kita akan membahas 2 dimensi ini pada slide berikutnya. Tingkat intensitas tenaga kerja atau the degree of labor intensity. Definisinya adalah rasio atau perbandingan biaya tenaga kerja terhadap biaya modal. Jadi kita melihat pada sebuah perusahaan jasa, komponen biaya tenaga kerjanya bila dibandingkan dengan komponen investasi modalnya pada perusahaan jasa tersebut, mana yang lebih tinggi. Bila komponen biaya tenaga kerjanya jauh lebih tinggi daripada komponen biaya modal, maka nilai rasionya akan semakin besar. Berarti perusahaan jasa tersebut termasuk perusahaan jasa dengan tingkat intensitas tenaga kerja yang tinggi. Berarti perusahaan jasa tersebut adalah perusahaan yang padat karya dan bukan padat modal. Demikian sebaliknya. Contoh, perusahaan pengiriman cepat seperti Gojek atau Grab, biaya komponen biaya tenaga kerjanya jauh lebih tinggi daripada komponen biaya investasinya. Berarti tingkat intensitas tenaga kerja pada perusahaan Gojek atau Grab tinggi. Sebaliknya pada perusahaan penerbangan, biaya modal untuk membeli pesawat atau investasi pesawat dan investasi untuk perawatan pesawat itu jauh lebih tinggi daripada komponen biaya tenaga kerjanya. Berarti perusahaan penerbangan termasuk perusahaan dengan tingkat intensitas tenaga kerja yang rendah. Bila kita lihat dalam klasifikasi Schmanner, maka perusahaan penerbangan termasuk dalam klasifikasi industri jasa. Mengapa demikian? Karena perusahaan penerbangan memiliki tingkat intensitas tenaga kerja yang rendah, sedangkan tingkat interaksi dan kustomisasinya juga rendah. Mengapa bisa demikian? Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kita membahas konsep dari tingkat interaksi dan kustomisasi di slide berikutnya. Sedangkan perusahaan pengiriman cepat bisa kita klasifikasikan sebagai jasa massal karena tingkat intensitas tenaga kerjanya tinggi, sedangkan tingkat interaksi dan kustomisasi rendah. Tingkat interaksi dan kustomisasi atau the degree of customer interaction and customization. Apa yang dimaksud dengan tingkat interaksi dan kustomisasi? Jadi, tingkat interaksi dan kustomisasi adalah tingkat kemampuan konsumen dalam mempengaruhi natur jasa atau layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan jasa.
bila kemampuan konsumen atau kebutuhan konsumen atau kondisi konsumen itu sangat mempengaruhi natur dari jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut, maka tingkat interaksi dan kustomisasinya tinggi. Sebaliknya, bila kondisi konsumen atau kebutuhan konsumen itu tidak mempengaruhi atau sangat rendah pengaruhnya terhadap natur jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan itu, maka kita katakan tingkat interaksi dan kustomisasinya rendah. Sebagai contoh, rumah sakit merupakan perusahaan jasa dengan tingkat interaksi dan kustomisasi yang tinggi. Mengapa demikian? Karena jasa layanan yang diberikan kepada konsumennya itu sangat bergantung kepada kondisi atau sakit yang dialami oleh konsumennya. Tidak semua konsumen yang datang kepada rumah sakit mengalami pelayanan yang sama, tapi berbeda-beda tergantung kondisinya. Jadi rumah sakit merupakan jenis usaha jasa yang tingkat interaksi dan kustomisasi tinggi. Bagaimana dengan tingkat intensitas tenaga kerjanya? Rumah sakit merupakan perusahaan jasa dengan tingkat intensitas tenaga kerja yang rendah. Mengapa demikian? Karena tentu saja biaya investasi rumah sakit untuk peralatan medis, untuk bangunannya, dan lain-lainnya itu jauh lebih besar daripada komponen biaya tenaga kerjanya. Oleh karena itu, menurut klasifikasi Smenner, rumah sakit termasuk dalam klasifikasi toko jasa, di mana usaha-usaha jasa yang masuk dalam klasifikasi toko jasa ini tingkat interaksinya tinggi, tetapi tingkat intensitas tenaga kerjanya rendah. Contoh yang lain adalah hotel. Hotel merupakan contoh usaha jasa di mana tingkat interaksi dan kustomisasinya rendah. Mengapa kita katakan rendah? Karena jasa layanan yang diberikan oleh hotel kepada semua konsumen yang datang itu sama. Seperti misalnya layanan kamar dan layanan makanan. Layanan kamar yang diberikan oleh hotel kepada semua konsumennya tentu saja sama. Memang ada perbedaan, misalnya kamar superior, kamar VIP, tetapi sepanjang konsumennya membayar untuk layanan yang sama, maka konsumen itu akan menerima layanan yang sama persis. Bila konsumen tersebut membayar untuk layanan kamar superior, maka semua konsumen yang membayar untuk layanan kamar superior akan menerima pelayanan kamar superior yang sama. Jadi, kebutuhan konsumen atau kondisi konsumen tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh hotel. Bagaimana dengan tingkat intensitas tenaga kerja? Hotel merupakan jenis usaha jasa di mana tingkat intensitas tenaga kerjanya rendah. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa investasi modal, komponen investasi modal hotel itu jauh-jauh lebih besar daripada komponen biaya tenaga kerjanya. Hotel membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa dalam waktu beberapa tahun untuk mengembalikan biaya investasi awalnya. Jadi hotel menurut klasifikasi Smenner termasuk dalam industri jasa karena memiliki karakteristik tingkat interaksi yang rendah dan juga tingkat intensitas tenaga kerja yang rendah. Bagaimana dengan yang kita bahas dalam contoh sebelumnya, yaitu misalnya perusahaan pengiriman cepat atau instan seperti Gojek dan Grab. Mereka memang perusahaan Gojek atau Grab memiliki tingkat intensitas tenaga kerja yang tinggi, tetapi bila kita lihat dalam bagian di samping, tingkat interaksi dan kustomisasi dari Gojek dan Grab itu kita katakan rendah. Mengapa demikian? Karena tidak bergantung kepada konsumennya. Sepanjang konsumen itu membayar, misalnya untuk Gojek atau Grab, mereka membayar berdasarkan jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Bila jaraknya sama, maka mereka akan membayar yang sama dan layanan yang mereka terima tentu saja sama. Tidak ada perbedaan layanan yang diberikan oleh Grab atau Gojek kepada konsumennya secara pribadi.
Setiap konsumennya menerima layanan yang sama. Oleh karena itu, tingkat interaksi dan kustomisasi dari jenis usaha ini rendah, walaupun tingkat intensitas tenaga kerjanya tinggi. Dengan dua karakteristik ini, maka menurut klasifikasi Smanner, perusahaan Gojek dan Grab termasuk dalam jasa massal. Sebaliknya, contoh yang lain yang tadi kita bahas sebelumnya yaitu perusahaan penerbangan, di mana tingkat intensitas tenaga kerjanya rendah karena investasinya tinggi. Perusahaan penerbangan sama seperti hotel, mereka memiliki tingkat interaksi dan kustomisasi yang rendah. Karena semua penumpang yang naik yang menggunakan jasa layanan penerbangan, mereka akan menerima jasa layanan yang sama. Tentu saja seperti hotel, ada perbedaan jasa layanan yang diterima oleh kelas VIP atau kelas bisnis atau first class dengan kelas ekonomi. Tetapi ini lebih ditentukan oleh perusahaan jasa tersebut, bukan berdasarkan kebutuhan atau kondisi konsumennya. Jadi, semua konsumen yang membayar untuk kelas bisnis tentunya akan menerima pelayanan kelas bisnis yang sama. Tidak ada perbedaan karakteristik atau natur pelayanan yang diterima oleh masing-masing konsumen. Demikian penjelasan mengenai konsep dari klasifikasi proses layanan atau proses jasa. Semoga bermanfaat dan cukup jelas. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di kolom komen di bawah video ini atau bisa disampaikan melalui forum diskusi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.